Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Z Febriana Tedewa, NIM 2004911000010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai fire detection dengan sensor flame sensor dengan menggunakan program pada Arduino untuk menyelesaikan ujian akhir semester Gasal 2021-2022. Untuk fire detection adalah sebuah proyek Arduino yang saya kerjakan dengan menggunakan flame sensor, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh nyalanya api. Proyek ini sebagai alat pengaman rumah ataupun tempat yang lain yang berfungsi sebagai pencegahan ataupun pengingat dari kebakaran yang sering terjadi di masyarakat. Untuk cara kerjanya sendiri, secara sederhana, cara kerja sebuah fire alarm atau fire detection yang saya buat ini adalah dengan mengeluarkan sinyal yang telah terdeteksi nanti pada LCD yang saya rangkai nanti dan saya sambungkan pada flame sensor dan Arduino. Apabila detektor menemukan salah satu atau berupa tanda kebakaran seperti api, asap, gas, maupun panas yang diketahui dengan flame sensor tersebut. Untuk api dan gas yang saya buat nanti, saya menggunakan logic toggle pada Proteus. Berikut adalah cara merangkai dan program pada Arduino untuk rangkaian dari fire detection dengan flame sensor. Ya, kita langsung saja di sini membuat fire detection dengan simulasi Proteus, aplikasi Proteus. Kita sudah masuk pada aplikasi Proteusnya. Pertama-tama setelah masuk aplikasi Proteusnya, kita akan menuju ke bagian ini, cinematic capture-nya. Kita klik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa mencari untuk komponen-komponennya pada bagian P di bagian sini. Kita klik, lalu kita cari komponen yang kita butuhkan seperti Arduino Uno. Kita bisa klik 2 kali. Setelah itu kita membutuhkan sensornya. Untuk sensornya itu flame sensor. Kita klik 2 kali lagi. Setelah flame sensor, kita membutuhkan untuk pemberitahuan apakah ada api yang terdeteksi atau enggak, yaitu dengan LCD-nya itu LM044. Setelah LCD, kita membutuhkan logic toggle untuk simulasi apinya. Logic toggle, kita bisa klik 2 kali. Setelah logic toggle, kita bisa untuk resistornya itu 3005P strip 1 strip 103 ini kita bisa klik. Setelah semuanya kita dapatkan, kita bisa langsung susun saja untuk Arduino nya. Pertama-tama kita susun, lalu untuk flame sensornya lalu untuk LCD nya kita bisa susun di sini. Untuk logic toggle nya juga bisa kita susun. Setelah itu terakhir ada resistor, bisa kita susun resistor di sini. Selain komponen-komponen ini, kita juga membutuhkan bagian ground. Ground di bagian sini dan juga bagian power. Kita bisa taruh di sini aja bagian power. Oke. Setelah semuanya tersusun dengan baik, mari kita sambung untuk pada bagian ke bagian. Yang pertama itu kita sambung
bagian kaki 1 pada LCD ke ground. Setelah itu kita sambung bagian kedua itu pada power, kaki 2 LCD pada power, lalu kaki 3 itu pada kaki resistor yang ini. Setelah itu kita bisa sambung kaki resistor yang atas ke bagian tadi yang jalur dari kaki 2 ke power. Setelah itu kita bisa sambungkan kaki 4 ke kaki 13 Arduino. Setelah itu kita bisa sambungkan kaki 5 ke bagian yang dari kaki 1 ke ground. Lalu setelah itu dari bagian tadi kita sambung lagi ke resistor. Nah, setelah itu kaki 6 pada LCD kita bisa sambung ke bagian kaki 12. Kaki 12. Setelah itu kaki 14 LCD bisa kita sambung ke 8. Lalu kaki 9 kita bisa sambung ke 13. Lalu kaki 12 kita bisa sambung ke kaki 10, dan kaki 11 kita sambung ke kaki 11 juga. Setelah semuanya tersambung di bagian LCD, kaki-kaki pada LCD kita bisa sambungkan ke bagian flame sensor. Untuk flame sensor kita sambungkan logic toggle ke bagian test pin ini. Setelah itu bisa kita sambungkan bagian power pada VCC dan bagian ground kepada bagian ground, kaki ground flame sensor ke ground. Lalu untuk outputnya kita sambung ke, untuk outputnya sendiri kita sambung ke kaki 7 pada Arduino. Nah, oke. Seperti ini untuk susunan rangkaiannya. Kalian bisa merubahnya menjadi lebih rapi. Setelah itu, di sini jangan lupa untuk memasukkan file pada flame sensor itu sendiri dengan file X ini. Kita bisa masukkan flame sensor ini, masukkan, lalu klik OK. Lalu pada LCD juga kalian bisa ubah hide all-nya menjadi hide name, lalu kalian klik OK. Setelah itu kita pada bagian Arduino itu sendiri. Untuk Arduino itu sendiri, di sini kita harus menggunakan program untuk mengaktifkan sensor flame itu agar bisa terbaca oleh LCD. Lalu ini sudah saya buat untuk programnya dengan include liquid crystal dengan LCD nomor 13, 12, 11, 10, 9, 8 pada kaki Arduino. Lalu untuk integer flame itu kita masukkan pada kaki 7 Arduino. Lalu dengan void setup dengan serial bagian 9600. Lalu dengan pin mode itu flame dan dengan input pull up. Lalu dengan LCD begin pada 20,4 dan set kursor pada 0,0. Lalu di sini akan ada LCD print untuk flame-nya akankah terdeteksi atau tidak. Lalu dengan set kursor 1,2, lalu dengan berikutnya nama dan NIM saya. Lalu dengan void loop, dan di sini untuk membaca apakah terdeteksi atau enggak apinya. Dengan if digital read flame, jika high, jika ada apinya, maka LCD print akan mendeteksi. Jika low,
atau 0, maka tidak akan terdeteksi. Lalu setelah itu kita di sini verify dan compile untuk programnya. Ya, setelah selesai, kita bisa copy untuk bagian yang sebelah sini, bagian C sampai ke hex ini. Kita bisa Ctrl+C, lalu kita klik Arduino nya, kita bisa copy di sini. Nah, kita klik OK. Setelah klik OK, bisa kita running untuk programnya. Oh maaf, di sini kaki pada LCD yang ini salah. Bentar. Dan membaca 2. Kita masukkan ke sini saja. Nah, oke. Kita tanding maka akan terbaca. Jika yang tadi saya bilang, jika tidak ada api atau low atau 0 pada logic toggle ya, maka di sini akan membaca not detect atau tidak terdeteksi ada api. Tapi jika kita ubah ke 1, maka akan terjadi detect pada LCD untuk memberitahu kalau ada api. Oke. Cukup sekian penjelasan saya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.